Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Insyaallah anak semua khair ya hari ini. Nah, untuk pelajaran Sakofa hari ini kita akan membahas tentang batasan aurat laki-laki dan perempuan. Aurat itu apa sih? Aurat itu bagian tubuh yang tidak boleh terlihat oleh orang lain atau orang yang bukan mahram kita. Itulah yang dimaksud dengan aurat. Dalam Islam, Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan batasan-batasan aurat antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi Allah dan Rasul-Nya ini sudah menetapkan antara laki-laki dan perempuan itu memiliki batasan-batasan aurat. Nah, batasan-batasannya ini tentu saja berbeda karena Allah juga menciptakan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kemudian Allah dan Rasul-Nya juga mengharuskan agar orang Islam menjaga auratnya. Nah, kita ini diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya supaya menjaga aurat. Caranya bagaimana? Dengan menutupnya agar tidak terlihat oleh orang yang tidak berhak. Orang yang tidak berhak itu siapa? Yang bukan mahram. Perintah menutup aurat ini terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 26. Yang artinya berbunyi, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik." Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Nah, jadi dalam Al-Quran ini Allah sudah memerintahkan kepada kita agar kita menutup aurat dengan apa? Dengan pakaian. Nah, Allah menciptakan pakaian itu agar kita bisa menjaga diri kita, menutup aurat kita, agar kita terhindar dari dosa dan keburukan. Terus batasan aurat laki-laki dan perempuan itu bagian mana saja ya? Nah, kita mulai dulu dari yang laki-laki. Batasan aurat laki-laki. Aurat laki-laki adalah antara pusar hingga lutut ya. Jadi laki-laki ini bagian pusar sampai lututnya itu tidak boleh terlihat. Harus ditutupi. Kalau pakai celana boleh celana pendek, tapi celana pendeknya harus menutupi lutut. Pusar itu bagian mana? Pusar itu udel, itu loh pusar namanya. Ya, sudah paham ya? Jadi dari pusar diukur sendiri sampai lutut itu tidak boleh terlihat. Ya, jadi bagian antara pusar dan lutut itu tidak boleh terlihat oleh yang bukan mahramnya. Laki-laki seharusnya berpakaian yang menutupi antara pusar hingga lutut. Terus laki-laki itu apa boleh kelihatan dadanya Ustazah? Boleh, karena itu bukan termasuk bagian dari aurat. Tapi kalau ditutup itu lebih baik. Jadi misal pakai celana panjang sama kaos, nah itu lebih baik ya. Kemudian pakaian laki-laki itu tidak boleh tipis ya. Jadi misal kalau pakai celana itu celananya jangan yang tipis. Biar apa? Biar enggak terawang atau biar tidak kelihatan. Ya, nanti kalau tipis-tipis kena cahaya kelihatan. Kemudian tidak boleh juga menyerupai perempuan. Nah, jadi ini ya, laki-laki itu nggak boleh pakai bajunya perempuan. Karena Allah menciptakan laki-laki itu sudah baik, sudah sempurna. Tidak boleh memakai yang aneh-aneh seperti memakai pakaian perempuan.
Pasti anak-anak juga sering lihat ya, yang di jalan-jalan kadang ada bencong itu pakai baju perempuan. Nah, itu sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam dan itu merupakan sesuatu yang berdosa. Ya, Mbak sini paham ya? Jadi aurat laki-laki itu antara pusar sampai lutut tidak boleh terlihat. Selanjutnya, batasan aurat perempuan. Aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, di sini ya sudah dijelaskan sangat jelas sekali bahwa aurat perempuan itu semuanya. Jadi perempuan ini tidak boleh terlihat kecuali muka dan telapak tangan. Jadi yang boleh kelihatan itu cuma muka sama tangan. Telapak tangan itu maksudnya bagaimana? Bagian tangan sampai ke pergelangan ya. Jadi sampai pergelangan aja. Kalau siku gimana? Kalau bahu gimana? Nah, kalau bagi perempuan, siku, bahu, kemudian dada, leher, kaki itu merupakan aurat. Jadi harus ditutup. Jadi, seharusnya wanita menggunakan pakaian yang dapat menutupi seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, ini ya, perempuan tuh kalau keluar rumah diharuskan memakai pakaian yang lengkap, pakai kerudungnya, kemudian pakai gamisnya, jangan lupa kaos kakinya, ya. Karena apa? Karena itu merupakan aurat. Kemudian perempuan juga diwajibkan memakai gamis atau baju kurung. Baju kurung di sini maksudnya bukan bajunya dikurung ya. Baju kurung itu maksudnya baju yang seperti gamis, ini yang seperti di gambar ini. Jadi panjang ya, lengannya panjang, kemudian panjang sampai ke bawah. Ini tidak terputus. Nah, ini adalah syariat Islam atau yang Allah wajibkan supaya perempuan menggunakan agar perempuan lebih bisa menjaga diri dari keburukan. Ya, dipakaikan baju yang seperti ini supaya terhindar dari keburukan. Selanjutnya, dan menjulurkan kerudung hingga menutupi dada. Nah, kerudungnya ini tidak harus besar, yang penting sampai ke dada. Jadi bagian dada ini juga harus tertutup kerudung ya, seperti ini. Nah, ini kan dadanya tertutupi. Seperti itu ya. Jadi yang perempuan pakai harus gamis dan kerudung. Kerudungnya yang bagaimana? Kerudungnya yang lebar dan sampai ke dada atau menutupi bagian dada. Kemudian jangan lupa kaos kakinya. Kemudian pakaian perempuan juga tidak boleh tipis. Nah, pakaiannya juga nggak boleh tipis ya, karena seluruh badan perempuan adalah aurat. Pakaiannya jangan sampai tipis, karena nanti kalau tipis bisa terlihat. Kemudian, dan menyerupai laki-laki. Nah, jadi nggak boleh tipis dan menyerupai laki-laki ya. Kalau perempuan boleh enggak pakai celana panjang? Boleh, pakainya di dalam rumah saja atau digunakan untuk daleman ya. Jadi sebelum pakai gamis biasanya pakai celana panjang dan kaos, baru pakai gamis. Seperti itu ya. Jadi gak boleh sama kayak laki-laki karena Allah menciptakannya berbeda. Kalau aurat laki-laki tadi dari pusar hingga ke lutut, kalau aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ini ya, muka dan telapak tangan nih yang terlihat hanya wajahnya saja, dan telapak tangan ini maksudnya adalah sampai bagian ke pergelangan. Iya, itu dulu penjelasan dari Ustadzah untuk pelajaran Sakofah hari ini. Jazakumullah ihtimamikun, astagfirullahaladzim kasiron. Ustadzah akhiri, wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.